Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu membuat gambar kerja ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menggunakan drawing tools dan modify tools. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan layer, membuat teks, membuat dimensi. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sebelum memulai menggambar, jadi kita harus membuat layer dulu. Di sini ada layer properties, kita klik dulu layer properties di sini. Nah, kita akan menambahkan defaultnya cuma 1 ya, 0 gini, dan def point biasanya. Kita akan tambahkan layer-layer baru di sini sesuai kebutuhan kita. Jadi yang kita butuhkan biasanya layer as, layer dinding, kemudian layer kolom, layer kusen, layer arsir. Kemudian untuk warnanya bisa dipilih di default main color di sini. Yang di sini juga boleh, tapi upayakan menggunakan yang di main color terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk line type weight ini juga bisa disetting, mau di sini atau di opsi berikutnya adalah di plotter settingnya. Ya. Ini anggap aja kita pakai Rapido. Biasanya kalau arsir itu dia cuman 0,1 atau 0,2 ketebalannya. Ya. Kemudian untuk dinding bisa pakai yang lebih tebal, yaitu 0,3 mm. Oke. Kalau sudah di setting, kita pilih defaultnya dulu. Kita akan bikin garis as dulu ya. Jadi kalau mau membuat gambar, kita bikin acuannya dulu, yaitu garis as. Oke. Ini kita bikin modul paling kecil dulu, 3 meter kali 3 meter. 3 meter, 3 meter. Karena kita pakai skala milimeter, maka 3 meter kita ketiknya 3000. Oke, kita bikin juga seperti ini. Kalau sudah, ada lagi kamar mandi di sini. Ini seperempat modul, berarti 1500, 1500 di sini. Panjangnya setengah modul. Oke. Kalau sudah, kita akan bikin dindingnya. Dindingnya itu kan tebalnya 15 cm. Kita pindah dulu ke layer dinding. Nah, kalau di AutoCAD ini kita pakai multi-line. Jadi supaya garisnya bisa tergambar langsung 2 gitu, mengapit garis as ini. Kita ketik ML atau multi-line sama aja. Ya, di sini ada opsinya di tab bagian bawah, bisa kalian lihat ada justification, scale, dan star. Yang biasa kita pakai ada justification dan scale. Karena acuannya itu posisinya di tengah, maka justifikasinya 0. Di sini setting defaultnya justifikasinya sudah 0, jadi kita nggak perlu ubah. Atau kalau diubah, tinggal masukkan ketik J, spasi atau enter, kemudian ketik Z. Ya, 0 untuk Z. Kemudian scale-nya atau tebal garisnya, ketik S. Kemudian inputkan besarannya 150 misalnya. Kemudian di enter, kemudian kita langsung menggambar. Kita close kalau selesai. Kemudian yang berikutnya di sini untuk dinding kamar mandi. Oke. Kemudian kita pindah dulu ke layer kolom. Layer kolom ini 15. Jadi 15. Ini kita copy dulu. Nah, sebanyak yang kita butuhkan ya. Jadi acuannya ada di bagian tengah-tengah gitu, supaya gampang ketika kita mengcopy seperti ini. Oke, ada yang terlupa, kita pindah dulu lagi ke layer dinding. Di sini karena AutoCAD bisa gambar detail, maka harus lihat spacingnya. Spacingnya tuh 0,3. Jadi kita ketik multiline lagi, kemudian scale-nya ganti 120. Oke.
Oke, kalau sudah kita bikin kusen sekarang, kusen itu kita pakai polyline, ukurannya panjangnya sama seperti dinding 16, kemudian arah sana 4 cm, 4 cm karena daunnya 4 cm, 40 maksudnya, kemudian sininya 20. Nah, ini adalah potongan kusen terbatas. Kalian perhatikan kusen kayu yang ada di rumah. Kemudian saya buat daun pintunya 40 atau 4 cm dari 80. Kita mirror dulu. Oke. Nah, sekarang kita move sejauh sejauh lebar daun pintunya 80 ya 80. Oke. Nah, kita lihat kalau ini benar lebarnya 80 cm, kita cek dulu dengan lingkaran. Ini titik pusatnya, kemudian ini titik pengambilan tariannya. Nah, ini pas kan di sini menutupnya. Jadi ini benar bukanya 80. Kemudian kita potong setekan trim. Nah, ini adalah titik kusen pintunya sudah jadi. Sekarang kita tinggal pindahkan. Nah, ini kalau multiline tuh kadang di trim itu agak susah. Jadi opsinya adalah kita ekspor dulu atau kita pecahkan dulu, tekan X, spasi atau enter. Oke. Kemudian kita tinggal memotong-motong. Nah, untuk kamar mandi atau toilet itu kan garisnya harus di sebelah dalam, makanya di luar ini kita potong. Sudah jadi. Kemudian saya pingin di sini dinding ini ada jendela. Kita pakai jendela mati aja ya biar cepat gitu. Kita bikin dulu kusennya biasa kotak seperti ini. Kalau kalian pakai jendela itu ya harus digambar seperti ada daun jendelanya, jadi seperti gambar daun pintu ini. Oke. Saya mau bagi ruas dinding ini full jendela ya menjadi 5 bagian. Nah, supaya nggak ngitung satu-satu, kita pakai divide atau div. Select garis yang mau dibagi, misalnya kita pilih 5. Oke, sudah terbagi. Sekarang kita tinggal copy kusennya di bagian tengah ini. Nah, kita tinggal lurus-lurusin aja di sini. Oke, ini kita hapus. Nah, kita pakai multiline lagi. Untuk kacanya, tebal kacanya biasanya 5 cm, berarti skillnya 5 cm, maksudnya 5 mili. Nah, ini adalah kaca jendelanya. Kita bisa seperti ini, baru kita potong terus. Kita potong dulu. Kalau sudah, sekarang kita ke arsir. Ini arsir, kita akan arsir. Jadi arsir itu dia akan mendetek ini sebagai satu zona. Dia akan mengarsir pada satu zona tersebut. Kolom kita arsir solid aja. Ya, bisa contohkan aja. Oke. Kemudian spasi atau enter itu mengulang perintah sebelumnya. Jadi ini dinding, arsir dinding. Nah, kita pindah dulu. Nah, arsir dinding skalanya 200. Sorry. Dinding sebelah sini ya. Ini harusnya tadi di multiline lagi. Kemudian, nah untuk kamar mandi bisa pakai trasram ya, ANSI37 seperti ini, gitu. Oke. Kalau sudah, berikutnya adalah membuat dimensi seperti ini, dimension style. Annotate di sini, kemudian ada tanda panah. Kita klik di situ, kita keluar dimension style. Kita set baru new.
Kemudian dia akan keluar tab seperti ini. Kita tinggal ubah simbol and arrow, mau yang pakai apa. Defaultnya adalah close fill. Bisa pakai, kalian bisa ganti jadi dot atau architectural pick ya, yang umum. Kemudian disesuaikan arrow size-nya misalnya 50, kemudian text height-nya 200, primary unitnya 0, karena kita pakai milimeter dia akan lebih detail ngitungnya. Jadi misalnya 1,5 meter nggak akan ditulis di dimensinya 1,5 gitu, tapi 1.500. Jadi dia masih bisa detail. Jadi untuk presisinya 0 aja. Kalau sudah di oke, kita sekarang. Jadi ketika kita membuat gambar atau membuat dimensi, pasti akan pakai settingan OGT yang baru. Oke, kita coba, kita kasih dimensi dulu. Oke, sudah pas. Seperti ini. Jadi per ini ya, per ada kolomnya, kemudian sama dimensi total. Sekarang kita bikin teks. Di sini ada modelan teks. Nah, kita bikin teksnya, misalnya ruang tamu. Ingat tulisannya harus caps lock semua ya. Kemudian plus minus itu bukan plus garis min, tapi kita pakai persen-persen P 00.00. Hitnya 200 disamakan atau disesuaikan dengan dimensi yang sudah dibikin ini ya. Jadi jangan sampai ini 200 kemudian ini 100, kan nggak sama atau jomplang gitu. Oke, ini bisa diselesaikan. Kalian selesaikan seperti ini, ditambahkan ada terasnya seperti ini, kemudian ada hatch-nya diselesaikan, kemudian diberi dimensi secara keseluruhan. Oke, kalau sudah paham, bisa setelah menyelesaikan latihan ini, bisa menyelesaikan latihan yang sudah saya post di Speedjar. Jika ada yang pertanyaan, bisa disampaikan melalui kelas untuk dikomunikasikan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.